sejarah perjuangan kelas. Orang merdeka dan budak, patrisian dan plebeian, tuan bangsawan dan tani hamba, warga gilda dan magang. Pendeknya, penindas dan yang tertindas senantiasa ada dalam pertentangan satu dengan yang lain, melakukan perjuangan yang tiada putus-putusnya, kadang-kadang tersembunyi, kadang-kadang terbuka. Perjuangan yang setiap kali berakhir dengan perombakan revolusioner seluruh masyarakat, atau dengan sama-sama binasanya kelas-kelas bermusuhan. Berangkat dari kutipan Karl Marx tersebut, realitas historis menunjukkan bahwa hanya perjuangan kelaslah yang bisa digunakan melawan penindasan. Penindasan yang dimaksud tidak hanya dalam sistem sosial saja, melainkan juga sistem pendidikan. Pendidikan penindasan telah menjadi rantai yang mengikat dan mengekang kebebasan berpikir dan intelektualitas umat manusia. Sudah saatnya kini kita lepaskan belenggu ikatan penindasan ini, merdeka 100%. Hidup mahasiswa Indonesia, hidup rakyat miskin Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Kawan-kawan sekalian, bukalah matamu, bukan hanya mata yang ada di kepala, tetapi juga mata yang ada di nurani. Bisakah kawan-kawan hitung berapa banyak anak yang termarginalkan dan tidak memperoleh pendidikan yang layak? Tidak hanya 1-2 saja, melainkan sensus pun tidak mau menyebut jumlahnya. Akses pendidikan yang carut-marut dan tidak meratanya pendidikan merupakan kegagalan dari masa lalu yang menjadi sebuah tragedi. Jika ketidakmerataan pendidikan itu menjadi sebuah tragedi, maka terjadi penindasan struktural yang berupa penjindakan. Peserta didik menjadi komedi layaknya badut yang mempertontonkan kebodohannya. Jika kita sebagai peserta didik tidak tersadarkan, maka kita hanya menyenangkan cukong-cukong kapitalis yang melihat badut-badutnya. Pendidikan yang panji-panjinya berkibar hebat kini telah tercabik-cabik oleh proses dehumanisasi. Pendidikan yang merupakan sarana pembebasan kini telah berubah menjadi komoditas manufaktur industrialis yang menyenangkan nafsu para pemilik modal. Melihat realitas tersebut, apakah kita hanya berdiam diri? Tidak, tentunya tidak kawan-kawan. Marilah kita mempersenjatai diri dengan pedagogi kritis untuk melawannya. Freire telah mengajarkan kita mengenai praksis pendidikan pembebasan yang berintikan penyadaran bahwa kita telah dijinakan layaknya gajah di penangkaran. Sedangkan sang rusa berbulu merah Tan Malaka juga telah mempersenjatai kita dengan madilog untuk membebaskan kita dari keterkungkungan akan mitos-mitos dan tahayul dalam dunia pendidikan. Kawan-kawan sekalian, hanya ada satu sistem yang dapat menegasikan pendidikan kita yang telah rusak. Sistem itu adalah sosialisme pendidikan. Dengan sosialisme pendidikan, maka kita akan menemukan tujuan pendidikan yang memanusiakan manusia. Dengan sistem sosialisme pendidikan, kita hancurkan dan robek-robek manufakturisasi kaum kapitalis dalam dunia pendidikan. Dengan sosialisme pendidikan, mari kita datangkan surga pengetahuan di bumi pertiwi ini. Untuk menutup orasi ini, saya bacakan sebuah puisi yang berjudul
Dilema pendidikan kita, karya Kamera Drusba. Pendidikan bukanlah aurat yang tertutup rapat-rapat, yang netra pun tak boleh melihat, apalagi oleh rakyat melarat. Pendidikan itu telanjang bulat, terlihat nikmat apabila netra melihat, terasa nikmat dikala terpejam erat, erat memikat dalam sanubari rakyat. Oh pendidikan, kau kini membuatku sekarat, terjebak di dalam kebijakan sesat, bergonta-ganti sistem pengkhianat yang melempem akan mandat amanat. Janji manis kini pahit mekat, kata gratis kini ilusi sesaat. Humanisme tergerus semakin hebat, sedang kapitalisme birokrat semakin menguat. Pendidikanku, kembalilah pada riwayat. Riwayat ilmu mengubah hormat, riwayat ilmu menggugah nasihat. Nasihat bisu tanpa sepenggal kalimat. Begitulah orasi dari saya kawan-kawan. Teruslah melawan ketidakadilan. Pendidik dan peserta didik sedunia, bersatulah segera.